Meski belum genap berjalan 1 bulan, tahun 2025 rasanya cukup banyak kejadian bencana alam yang terjadi dan juga merenggut nyawa. Hingga 13 Januari lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat telah terjadi 74 kali kejadian bencana yang mayoritas adalah banjir. Lalu apa dan seberapa siap kita menghadapi berbagai bencana ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Saya akan sapa yang pertama terlebih dahulu, pakar klimatologi dan meteorologi BRIN, Edwin Aldrian. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Edwin, apa kabar? Assalamualaikum, selamat sore Mas Bren dan para audiens sekalian. Baik, terima kasih. Dan berikutnya yang tersambung melalui sambungan telepon ada Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat sore. Selamat sore, Mas Bram. Baik, terima kasih. Pak Muhari, saya ke Anda terlebih dahulu. Kalau 13 Januari lalu Anda mengatakan 74 kali bencana, 58-nya adalah banjir. Bagaimana menjelang akhir bulan, Pak? Dari pantauan BNPB, apakah soal banjir ini masih menjadi bencana yang paling menakutkan begitu di banyak tempat di Indonesia, Pak Muhari? Kalau untuk eh, bencananya banjir bukan yang eh, paling menakutkan dalam tanda kutip ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi dampak dan fatalitas, BNPB mencatat eh, tanah longsor itu masih menjadi bencana dengan fatalitas paling tinggi. Hingga hari ini BNPB mencatat 186 kali kejadian bencana, dengan banjir itu 153 kali atau lebih dari 80, sekitar 80-an% dari itu. Karena memang seperti disampaikan oleh BMKG, perkiraan cuaca kita ada beberapa kondisi yang di minggu kedua dan minggu ketiga Januari ini membuat intensitas hujan di beberapa tempat menjadi lebih tinggi, seperti ada siklon tropis, median Julian oscillation, dan seterusnya. Tetapi memang khusus untuk yang 1 minggu terakhir ini, intensitas hujan di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya sangat tinggi, sehingga memicu terjadinya banjir dan tanah longsor, Mas Bram. Oke, Pak Muhari, ini kita tahu kemudian angka yang cukup besar begitu ya untuk banjir dan longsor, dan korbannya cukup cukup banyak pula begitu. Bagaimana sebetulnya kesiapan masyarakat atau sebetulnya infrastruktur yang ada di kita? Apakah itu membuat akhirnya masyarakat juga lebih berpotensi terdampak ketika ada longsor ataupun banjir, atau bagaimana dalam pantauan BNPB sejauh ini, Pak? Ya, kebetulan saya baru saja dari lokasi longsor di Pekalongan ya, di Petung Kriono, dan sepanjang perjalanan dari keluar tol hingga kita masuk ke daerah Pekalongan, Banjarnegara, naik ke atas, itu memang kawasan-kawasan hulu kita, kawasan-kawasan perbukitan kita, itu hampir 90% berubah menjadi kawasan perkebunan sayur-sayuran yang bisa dibilang ini penahan tanah dan penyerap airnya itu sama sekali tidak ada. Nah, kalau kondisi ini tidak mungkin kita carikan rekayasa engineering yang mungkin lebih bisa menyerap air dan menahan tanah ketika terjadi saturasi air di saat intensitas hujan tinggi, ini mungkin sangat berisiko. Karena panjang perjalanan saya menuju Petung Kriono kemarin, itu beberapa spot jalan itu baru saja kena longsor yang memang tepat di atas tebing itu, daerah-daerah perkebunan sayur-sayuran. Di satu sisi memang ini usaha ekonomi masyarakat, tetapi tentu saja ke depan kita harus mencari solusi bagaimana supaya kelerengan-kelerengan yang kemudian dipangkas menjadi terasering perkebunan ini bisa lebih tahan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang sangat mudah untuk membuat air itu menjadi surface runoff atau menjadi saturasi sehingga menggelincirkan tanahnya ke bawah. Hal-hal seperti ini yang kemudian BNPB akan mencari solusinya mungkin dengan
para pakar teknik sipil atau para pakar rekayasa engineering di bidang Baik. kelerengan dan seterusnya. Oke, saya ke Prof. Edwin terlebih dahulu kalau begitu. Prof, jadi kalau dengan kondisi saat ini musim hujan, curah hujannya sedang tinggi begitu, bagaimana analisa Anda? Apakah memang karena cuacanya yang terlalu ekstrim atau sebetulnya ketidaksiapan infrastruktur dan ekosistem kita yang akhirnya juga menyebabkan dampaknya yang besar terhadap keselamatan nyawa begitu, Prof? Ya begini, Indonesia tuh lagi sedang dilanda La Nina sedang, katanya begitu. Dan La Nina sedang itu berdampak pada cuaca di Indonesia. Cuaca di Indonesia tuh rata-rata tuh menerima curah hujan 2.300 mm per tahunnya. Jadi 2.300 mm per tahun itu lumayan banyak sekali. Karena negara Arab itu menerima sekitar 100 mm per tahunnya. Jadi 2.300 angka yang cukup besar. Jadi kita mempunyai, kita dilimpahi anugerah bahwa kita daerah yang rata-rata hujannya tinggi. Dan kedua itu seperti tadi Pak Muhari bilang itu, kita tuh banyak daerah berlereng tinggi. Jadi yang kalau dilihat secara petanya itu daerah yang kemiringannya sampai di atas 45 derajat lebih. Itu adalah daerah-daerah yang lereng tinggi sehingga bencana yang paling mungkin terjadi seperti tanah longsor dan sebagainya. Jadi untuk hujan seperti ini dan kondisi alam begini kita harus waspada, lumayan waspadanya. Jadi kita harus memakai rekayasa engineering untuk masalah sipil untuk mencari solusinya. Jadi begitu tadi, Baik. apa Muhari tadi. Oke, Jadi Prof. kita harus, ya. Jadi artinya masih seberapa panjang lagi, Prof, ini kemungkinan akan terjadi? Apakah hingga akhir musim penghujan di Maret atau mungkin apa ya, masuk kategorisasi ekstrimnya tadi mungkin tidak akan berlangsung lama, Prof? Ya, saya pikir, saya harapkan jangan masuk sampai Februari. Ya. Jadi ini katanya La Nina sedang, bukan lemah, bukan tinggi juga, bukan sedang, bukan sedang iya dan bukan lemah gitu. Jadi saya harapkan masuk hingga bulan Februari masih terjadi juga ancaman-ancaman begini. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Muhari. Ya. Pak Muhari, saya ingin masuk ke dan fokus terhadap bagaimana menjadi solusi juga begitu Pak. Ini sebetulnya musim yang selalu ada setiap tahun, tapi dampaknya juga selalu memakan nyawa begitu Pak. Apa yang bisa kita lakukan secara konkret kemudian agar pada musim penghujan di tahun depan itu tidak akan dampaknya sebesar ini lagi, korbannya ya kita harapkan nol bahkan. Bagaimana Pak Muhari? Ya, kalau kesiapsiagaan itu BNPB selalu menyampaikan bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari level yang paling kecil ya, level pribadi, keluarga, baru komunitas. Nah, kalau kita lihat kemarin, jadi kita untuk mempersiapkan atau meminimalkan potensi dampak dari bencana serupa di masa depan itu kita harus paham apa yang terjadi di masa sekarang atau di masa lalu gitu. Kalau kita lihat di Petung Kriono kemarin, itu kan lokasi pemancingan ya, lokasi pemancingan, kemudian hujan deras, lokasi pemancingan itu ada di Kelerengan, kemudian hujan deras, ada masyarakat yang kemudian berteduh di situ. Nah, BNPB selalu menghimbau kepada masyarakat kalau misalkan terjadi hujan intensitas tinggi. Hujan intensitas tinggi ini kalau melihat di lapangannya gimana sih Pak? Sebenarnya gampang ya. Artinya BNPB selalu menyampaikan kalau hujan itu visibility jarak pandang kita itu kurang dari 150 meter itu udah intensitas tinggi. Nah kalau hujan intensitas tinggi seperti itu, maka hindarilah beraktivitas di daerah-daerah yang merupakan pariwisata air, pariwisata sungai, pariwisata air terjun. Karena kita tidak tahu debit di atas itu seperti apa. Ini harus selalu kita sampaikan supaya awareness masyarakat ini bisa meningkat. Baik. Karena ini tidak akan bisa himbauan pemerintah saja tanpa kesadaran kita masing-masing. Jadi kalau misalkan hujan intensitas tinggi, mari sama-sama kita hindari daerah-daerah wisata air, tempat pemancingan di Kelerengan,
wisata sungai, wisata air terjun, karena bisa saja debit di atas itu sudah sangat tinggi Baik. dan banjir bandang, tanah longsor itu bisa terjadi dengan sangat cepat gitu. Jadi ini Oh ya. salah satu himbauan kita. Baik, Pak Yang kedua, Muhari, tentu maaf saja, saya potong. Jadi ketika artinya kita bicara ya, soal awareness, bicara soal knowledge masyarakat terhadap antisipasinya begitu dalam pandangan BNPB seberapa sebetulnya level knowledge-nya itu dipahami dan juga bagaimana supaya ini menjadi kesadaran bersama begitu Pak Muhari? kita akan tetap harus reminder, mengulang kembali himbauan-himbauan seperti ini, dan kita harapkan ini bisa diamplifikasi oleh media. Karena tentu saja suara BNPB tidak akan mampu menjangkau 270 juta masyarakat Indonesia. Tetapi ini akan terus kita lakukan. BNPB punya agenda setiap Senin untuk mensosialisasikan ini melalui program disaster briefing, tetapi kita butuh amplifikasi-amplifikasi yang bisa setiap kali mereminder ini kepada masyarakat. Karena kita nggak pernah tahu ini bisa terjadi di mana, kapan, dan siapa saja bisa jadi korbannya kalau kita secara pribadi nggak aware gitu ya. Baik. Saya terakhir ke Prof. Edwin kalau begitu. Prof, jadi artinya bagaimana masyarakat secara cuaca itu juga sudah dapat mengenali dan apa yang paling mudah dilakukan masyarakat sebagai antisipasi begitu Prof? Ya, seperti tadi disampaikan, jadi kalau ada hujannya di malam hari dan dini hari itu kita harus waspada. Jadi kalau hujannya siang hari itu biasa saja, tapi kalau dia terjadinya dini hari subuh dan sebelumnya itu harus waspada. Dan kalau hujannya berlangsung cukup lama dari 3 jam, kita harus cukup waspada. Jadi yang utamanya kita melihat peta radar dari BMKG. Jadi saya juga ada di handphone saya juga ada software untuk melihat radar dari BMKG, dan di situ kelihatan bahwa dalam ke depan ini apa yang terjadi dalam setengah jam ke depan. Jadi kita harus waspada, dan untuk hal itu kita bisa melakukan rerouting jalan kita ke depan sehingga kita dapat menghindari dari daerah yang akan terjadi bencana. Jadi itulah yang saya harapkan ke depannya. Ya. Oke, baik. Tentu harapannya kita lebih aware lagi dan kemudian segala resikonya bisa kita minimalisir, terutama yang berpotensi merenggut nyawa. Terima kasih waktu atas para narasumber, ada Prof. Edwin Aldrian, pakar klimatologi dan meteorologi BRIN, serta Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Selamat sore, Mas Bram, Prof. Edwin.